Usulan dari Korpri untuk menaikkan batas usia pensiun ASN menjadi 70 tahun menuai polemik. Usulan ini pun harus dikaji mendalam karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk proses kaderisasi dan regenerasi menghadapi bonus demografi. Selengkapnya dalam diskusi. Batas usia pensiun bagi ASN lagi jadi bahasan. Usia pensiun diusulkan naik jadi 70 tahun. Ya, memang masih wacana. Namun jika benar-benar terrealisasikan, apa urgensinya? Dan bakal menguntungkan bagi negara atau sebaliknya? Yuk kita diskusi soal ini. Wacana kenaikan batas usia pensiun PNS lagi jadi sorotan. Wacana ini bermula dari usulan Korps Pegawai Republik Indonesia. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri, tujuannya untuk mendorong keahlian dan karir pegawai ASN. Memang sih nggak semuanya dipukul rata 70 tahun. Untuk jabatan manajerial, batas usia pensiun pejabat tinggi utama diusulkan naik dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Sementara untuk jabatan non-manajerial, batas usia pejabat fungsional utama diusulkan pensiun di usia 70 tahun. Oke, lalu apakah poin usulan ini akan masuk dalam revisi undang-undang terkait ASN? Memang belum ya, tapi soal wacana ini sudah menimbulkan reaksi dari wakil rakyat. Sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut. Yang penting bagaimana kemudian produktivitas dari hal tersebut dan apakah itu memang kalau diperpanjang produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik. Yang penting itu kan bagaimana kemudian nantinya ASN itu bisa lebih efektif dalam melayani masyarakat. Jadi apakah kajiannya itu sudah ada, dasarnya apa? Satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN. Komisi 2 pasti akan mencermati dan mensikapi ya usulan-usulan untuk perpanjangan ASN. Ini kan menyangkut masalah meritokrasi. Ini kan menyangkut masalah bagaimana dari rekrutmen, dari mentraining ASN, kemudian mempromosikan ASN, yang itu antara usia dan tingkat produktivitas, serta penambahan kompetensi untuk setiap jenjang, itu kan sudah ditentukan. Kalau menurut warga dan ASN gimana ya? Setuju atau sebaliknya? Jadi kalau menurut saya harus didasarkan pada data. 65 mungkin masuk akal, tapi kalau lebih dari itu saya kira perlu dipertimbangkan. Belum lagi kaitannya dengan daya serap tenaga kerja ya. Jadi yang atas nggak keluar-keluar, yang bawah ini nanti repot juga, karena kita ingat ya pengangguran kita tuh tertinggi di ASEAN. Itu angka harapan hidup sudah mulai meningkat. Itu dimungkinkan secara fisik, tetapi memang kemudian kualitasnya aja, produktivitasnya gitu tuh perlu di studi lebih lanjut ya gitu. Apakah produktivitasnya masih tetap sama untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu gitu. Apalagi dalam konteks perkembangan teknologi informasi sekarang gitu ya. Ini kan kita perlu segera beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia gitu ya. Intinya sih harus kembali dicermati dengan kembali menimbang apa untungnya bagi negara dan potensi masalah yang ditimbulkan. Manfaatnya sebenarnya kita tidak perlu itu Mbak, melakukan atau mendidik lagi kepada mereka-mereka yang istilahnya itu masih produktif, karena usia 70 kan sekarang masih produktif Mbak, sehingga masih energik lah kira-kira seperti itu, sehingga menurut saya itu memang ada logis juga kalau misalnya mereka dinaikkan sampai usia 70. Hanya persoalannya kan ini membawa persoalan itu Mbak, regenerasi nantinya. Jadi regenerasi untuk yang berikutnya itu menjadi terhambat oleh karena kebijakan memperpanjang itu sendiri, menyebabkan kemudian mereka-mereka yang kategori membutuhkan pekerjaan saat ini itu sehingga terkendala oleh batas usia pensiun yang mencapai 70 itu. Belum lagi kalau lihat APBN di tahun ini, realisasi belanja pegawai kementerian dan lembaga per April 2025 mencapai 102 triliun rupiah, naik 5,7% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kalau masa pensiun diperpanjang, khawatir beban APBN pun akan bertambah. Padahal di sisi lain ada kebutuhan masif soal lapangan pekerjaan karena adanya faktor bonus demografi saat ini. Kalau menurut saya lebih baik membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya, di mana kemudian akses untuk memperoleh pekerjaan diperluas, Mbak. Karena sekarang ini kita mengalami satu kondisi yang di mana permintaan tenaga kerja itu sangat tinggi sekali, Mbak. Apalagi mereka-mereka yang istilahnya fresh graduate baru lulus itu sarjana-sarjana sangat banyak sekali. Nah, kalau kemudian pemerintah istilah dalam tanda petik kesulitan menciptakan atau malah gagal menciptakan lapangan pekerjaan, ini kan menjadi masalah yang di kemudian hari efek dominonya sangat beragam, Mbak. Sehingga itu menurut saya lebih baik pemerintah sekarang membutuhkan bagaimana istilahnya menerima ASN yang diperbanyak. Jadi wacana ini jelas mesti dipertimbangkan matang-matang. Apa urgensinya dan untuk kepentingan siapa? Jangan sampai ASN dan pejabat ini nanti bergeser makna dari jabatan pengabdi menjadi jabatan abadi. Terima kasih sudah diskusi.